Pada kesempatan ini kita akan membahas model perkembangan dan pertumbuhan tanaman ya. Jadi ada perkembangan, ada pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat perkembangan dulu ya, perkembangan ya. Jadi ada yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau kemarin kita membuat model populasi itu ada resolusi yang dinamakan waktu, time resolution ya. Jadi kalau kita mau buat model itu mengeluarkan hasil dalam bulanan atau harian itu dinamakan resolusi. Jadi kita kemarin mungkin bulanan gitu, bilang berapa bulan populasinya menjadi berapa. Kemudian ada konsep thermal unit. Jadi dasar dari fenologi tanaman itu ada konsep thermal unit yang kira-kira intinya bahwa untuk menyelesaikan satu fase, kalau dalam tanaman itu kan ada beberapa berfase-fase ya. Satu fase dia harus mendapatkan thermal unit yang cukup. Nah, nanti tiap fase kebutuhan thermal unitnya berapa, nanti bisa tergantung dari tanamannya. Nah, kemudian penanda kejadian fenologi fase dimisalkan adalah S, di mana ketika S sama dengan 0 adalah ketika semai dan S sama dengan 1 ketika panen. Ini contoh penandanya, misalkan S sama dengan 0 itu semai, S sama dengan 1 panen, fase tanam 0,25, pada fase tunas maksimum 0,5, pada fase pembungaan 0,75. Nah, ini satu contoh tanaman ketika awal tanam, dia memerlukan thermal unit sebesar 60. Kalau dia belum mendapatkan thermal unit sebesar itu, maka dia tidak akan berpindah dari fase ini, fase sowing ke emergence ya, awal pertumbuhan. Untuk fase yang ini, dia memerlukan thermal unit sebanyak 200. Kalau dia tidak mendapatkan sebanyak 200, dia belum berpindah ke fase berikutnya. Artinya apa? Kalau dia tidak mendapatkan thermal unit yang cukup, maka masa tanam atau crop season itu akan menjadi lebih lama. Jadi lebih panjang. Nah, berapa thermal unit yang dibutuhkan oleh tanaman? Tanaman itu tergantung dari varietasnya apa. Kalau sekarang kan orang pemuliaan itu sasarannya membuat tanaman yang hasilnya banyak, tapi umurnya pendek gitu ya. Kalau misalkan seandainya padi bisa dibikin 1 bulan, ya bikin 1 bulan gitu rekayasa benihnya, sehingga kalau orang biasanya 3 bulan baru panen, ini tiap bulan bisa panen misalnya begitu ya. Nah, itu artinya dalam 1 bulan itu tiap fase-fasenya dilalui dengan thermal unitnya sendiri gitu, yang didapatkan berapa gitu. Nah, ini satu ilustrasi bahwa thermal unit harus dipenuhi untuk dapat pindah ke fase berikutnya sampai dia panen ya. Iya. Nah, thermal unit itu dihitungnya dari suhu rata-rata harian ya, suhu rata-rata harian. Cara menghitung suhu rata-rata harian itu kalau di dalam klimatologi bisa dengan suhu maksimum ditambah minimum dibagi 2, atau kalau kita ambil data tiap jam, dijumlahkan suhu pada tiap jamnya dibagi 24, itu dapat suhu rata-rata harian. Kemudian, atau dengan cara kita mengukur suhu pada 3 waktu, yaitu pada 7.30, 13.30, dan 17.30, kemudian yang pertama dikalikan 2, kemudian yang lain jumlahkan. Jadi kita akan mendapat suhu rata-rata harian pada 1 hari. Nah, setiap tanaman dia punya base temperatur. Artinya kalau base temperatur itu tidak dicapai atau suhu pada hari itu tidak mencapai base temperatur, maka dia tidak akan menambah unit bagi tanaman pada hari itu. Nah, sehingga kalau suhu hariannya tidak lebih besar daripada base temperatur, suhu dasar, maka TU tidak bertambah. Nah, kemudian thermal unit itu bisa diperoleh dengan cara mengurangkan suhu pada hari itu, dikurangkan dengan base temperatur, maka dia akan menambah thermal unit. Jadi kalau dalam masa pertumbuhan tanaman itu ada 30 hari katakanlah ya. Jadi thermal unit harian itu dijumlahkan dengan rumus ini ya, TI dikurang base temperatur. Nah, dia akan dapat thermal unit total pada 1 musim tanam. Nah, seperti itu. Siap. Nah, ini misalkan untuk pertumbuhan ya, kalau untuk pertumbuhan, kalau tadi perkembangan ya, ada thermal unit, konsep thermal unit. Nah, untuk pertumbuhan, seperti yang sudah kita bahas, ada blok model proses ya, model proses. Jadi blok-blok ini mewakili proses tertentu ya. Misalkan di sini ada tanah.
Pertama ada ketersediaan hara, kemudian ada ketersediaan air. Dengan sebuah proses transpirasi, dia menjalani proses nutrient uptake. Jadi haranya itu akan terbawa bersama air. Nah, air itu dia akan naik karena ada transpirasi, dari disedot dari atas, dari transpirasi, kemudian dia bersambung ke bawah ke tanahnya, menyerap air dan hara yang terlarut dalam bentuk ion ke tanaman. Nah, uptake ini kemudian dibawa ke daun, kemudian material atau bahan-bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis, untuk enzim-enzim atau katalis-katalis itu dibentuk. Kemudian fotosintesis terjadi karena adanya pembukaan stomata. Berapa banyak air yang diuapkan oleh daun itu mencerminkan berapa banyak CO2 yang masuk ke dalam stomata, yang nanti bersama dengan sinar matahari dan H2O akan membentuk glukosa, C6H12O6. Nah, C6H12O6 inilah yang menjadi biomasa tanaman yang akhirnya akan dibawa ke organ-organ seperti akar, batang, daun, dan biji atau buah. Nah, untuk terjadinya fotosintesis activity ini perlu radiasi matahari. Namun radiasi matahari itu tidak semuanya ditangkap oleh tanaman, tapi LAI-nya. LAI, Leaf Area Index. Kalau daunnya sedikit, ya radiasi yang tertangkap oleh daun ya sedikit. Kalau daunnya lebat, radiasi yang tertangkap oleh daun akan lebat. Jadi itu disebut dengan intersepsi radiasi. Kemudian ada yang namanya radiasi efisiensi atau light use efficiency. Berapa megajoule radiasi yang bisa dikonversi ke dalam biomasa tanaman. Seperti itu. Nah, perhitungannya nanti kita lihat di belakang. Nah, ini kita kembali lagi ke perkembangan. Jadi dalam satu fase itu ada thermal unit. Katakanlah untuk menyelesaikan fase ini dibutuhkan sebesar thermal unit 1, sebuah angka ya. Untuk menyelesaikan fase tanam sampai tunas maksimum diperlukan thermal unit 2 angka lagi, dan seterusnya. Nah, sedangkan penanda fenologi, kejadian fenologinya adalah dalam istilah S ya, dalam variabel S yang dia ketika semai itu 0 dan ketika panen nilainya 1. Nah, sementara di fase-fase perpindahan fase dia ada angka sendiri ya, S1 0,25, S2 0,5, bahkan S3 0,75. Jadi ada periode-periode atau fase-fase yang tadi saya katakan jika thermal unit 2 katakanlah tidak terpenuhi pada fase ini, maka dia akan memperpanjang fasenya. Memperpanjang fasenya sebelum dia pindah ke fase pembungaan, maksimum pembungaan. Seperti itu. Jadi kalau kita memindahkan tanaman di dataran rendah ke dataran tinggi yang dingin, barangkali dia akan tumbuh lebih lama gitu, karena dia tidak mendapatkan thermal unit yang cukup untuk memindahkan fasenya pada tiap fasenya. Gitu. Nah, untuk menghitung ini kita baca pelan-pelan ya. Untuk menghitung S ini kan pertama 0, kemudian ditambahkan dengan thermal unitnya ya, sehingga S-nya nambah terus maksimumnya 1 gitu ya. Nah, S sebelum ditambah dengan selisih dari S sekarang dengan sebelumnya, ditambah thermal unitnya per thermal unit total. Thermal unit total. Nah, J ini menunjukkan waktu ya, ini waktu saat itu dan waktu setelah, waktu sekarang dan waktu setelah gitu ya. Nah, misalkan periode semai tanam, S-nya kan diawali dengan 0 ya. Ya. S-nya diawali dengan 0. Jadi 0 ditambah, ini ada 0,25, ini 0,25 dikali dengan thermal unitnya dibagi dengan thermal unit total pada saat S-nya 0,25 itu, TU1. Jadi kalau setiap penambahan thermal unit dibagikan dengan thermal unit totalnya, itu akan menjadikan S-nya ini bertambah gitu sih, sampai maksimumnya 0,25. Kira-kira begitu. Intinya begitu. Oh ya. Misalkan ini ya, base temperatur dari padi varietas IR64 adalah 17 pada tiap fase 17. Pada varietas Ciliwung juga sama-sama 17. Nah, tapi di sini kalau lihat thermal unit untuk menyelesaikan fase semai sampai tanam itu 230 sama dengan Ciliwung ya, IR4. Tanam sampai tunas maksimum dia perlu thermal unit 310. Di Ciliwung juga sama 310. Namun di
fase tunas maksimum sampai pembungaan, dia memerlukan 135 thermal unit. IR4 itu lebih kecil daripada Ciliwung. Jadi kalau kita bisa lihat logikanya, umur IR64 lebih pendek daripada umur Ciliwung, karena dia pada misalkan panasnya sama, iklimnya sama, dia lebih duluan thermal unitnya tercapai. Lebih cepat. Begitu juga dengan fase pembungaan atau matang fisiologis, di IR64 dia lebih cepat thermal unitnya daripada di Ciliwung. 05355. Ya, jadi Ciliwung akan lebih panjang umurnya. Ini contoh soal nanti bisa dibaca sendiri, tapi kira-kira pada periode T sampai TM nilai base temperaturnya 17, kemudian S pada hari sebelumnya 0,49. Pada hari ini suhu rata-rata 30. Jadi 30 dikurang base temperatur ya, 30 dikurang 17 itu 13, dibagi dengan ini 310 tadi ya. Ya. Total thermal unit yang dibutuhkan pada fase tanam sampai tunas maksimum. 310. Kemudian ditambahkan 0,25 karena di sini dari Semai. 0,25 iya. 0,25. Sebelum pada hari sebelumnya 0,49. Kemudian total ininya sampai itu 0,25 sehingga kita dapatkan S atau fasenya adalah penanda fenologinya adalah 0,5. 0,5 itu 0,5 S sama dengan 0,5. Kalau panen kan S sama dengan 1. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah tanaman terjadi perpindahan fase ke periode TM sampai A? Kalau kita lihat di sini, periode TM sampai A, dia memerlukan penanda fenologinya 0,5. Tapi, jadi kalau misalkan perhitungan kita sudah menunjukkan 0,5, berarti thermal unitnya sudah tercapai pada fase ini, fase TTM. Artinya dia pada saat itu dia berpindah fase. Beda kalau dia tadinya sekarang hasil perhitungan 0,3, nah dia belum dapat 0,5 kan, dia belum pindah fase. Jadi pertanyaan berikutnya jawabannya karena batas periodenya itu terjadi ketika S6 mencapai 0,5, maka pada hari itu terjadi perpindahan fase ke TMA. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kemudian kita kembali ke pertumbuhan. Secara garis besar, ya, ini ada radiasi matahari yang dari langit ya. Kemudian ini intercept yang diambil oleh dedaunan, yang jatuh ke dedaunan, yang dipengaruhi oleh berapa leaf area index. Jadi kalau tadi daunnya sedikit, leaf area indexnya kecil, maka yang terintersepsi juga akan kecil karena ada pengaruh dari variabel ini. Nah, kemudian berapa yang terintersepsi itu akan terkonversi menjadi biomasa dengan adanya radiation efficiency atau light use efficiency. Di sini nilai ini menunjukkan berapa besar gram atau kilogram biomasa yang terjadi per setiap megajoule radiasi yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi nanti angkanya dalam satuan kilogram per megajoule. Sehingga berapapun radiasi yang diserap ini kemudian terkonversi jadi biomasa, jadilah biomasa hasil fotosintesis yang nanti akan dialirkan ke baik ke daun maupun ke batang maupun akar, atau nanti kalau ada biji-biji atau buah gitu ya. Nah, yang dialirkan ke daun dia akan menentukan berapa leaf area index kan, pertambahan daun atau pertambahan biomasa daun bisa kita hitung dalam bentuk atau kita nyatakan dalam bentuk leaf area index atau indeks luas daun. Kira-kira begitu. Nah, proses ini terjadi berbeda-beda tiap hari. Prosesnya sama tapi angkanya berbeda-beda tiap hari tergantung dari berapa radiasinya katakanlah. Kalau hari ini mendung, berarti radiasi yang ditangkap juga kecil kan, sehingga biomasanya kecil dan alirannya juga tidak besar. Tapi kalau hari ini cerah, maksimum gitu katakanlah. Ini juga menjadikan intersepsi cahaya oleh tanaman itu menjadi besar sehingga aliran biomasanya ke organ-organ tanaman lebih banyak. Menjadi besar. Ya. Nah, ini adalah persamaan yang dimasukkan ke dalam blok ini ya, stok ini, variabel ini ya. Kalau variabel stoknya ini ya. Kalau untuk mendapatkan radiasi atau intersepsi, ini radiasi atau QS ini dikali dengan 1 minus tau. Tau ini adalah perhitungan
yang ditentukan oleh berapa nilai konstanta pemadaman dan Lip area index. Jadi kalau kita lihat di sini, ini grafiknya berarti turun begini ya, turun. Eksponensial turun. Jadi semakin besar LAI, semakin kecil dia taunya. Kalau taunya semakin kecil, berarti ini pengalinya, 1 minus taunya semakin besar. Artinya semakin besar LAI, total hasil intersepsinya cahaya oleh tanaman dia akan semakin besar. Besar. Sehingga mempengaruhi biomasa. Biomasnya nanti akan juga besar. Baik. Nah, ini perhitungannya kurang lebih kalau dalam bagan mungkin bisa lebih gampang dicerna ya. Perhitungannya seperti ini ya. Total biomasa dikalikan, kemudian intersepsi, kita tahu alokasi biomasa ke organ tanaman. Nah, kalau dari grafik ini mungkin bisa dipahami. Kalau X ini adalah organ apa? Apakah dia akar? Berarti fraksi akar yang dikalikan dengan total biomasanya. Apakah dia daun, fraksi daun? Nah, ini X ini tergantung dari organ apa. Ini perhitungannya. Di sini bisa kita sama dengan yang ini ya. Ini cuma lebih penjelasannya. Nah, misal contoh soal. Jika pada satu hari cerah diketahui radiasi di atas tajik tanaman adalah 25 megajoule per meter persegi. 1 meter persegi itu menerima energi radiasi sebanyak 25 megajoule. Kemudian efisiensi konversi radiasi atau light use efficiency juga atau radiation efficiency adalah 0,0014 kg per megajoule. Artinya apa? Setiap 1 megajoule akan dikonversi menjadi 0,0014 kg atau 1,4 gram. Koefisien pemadaman K bernilai 0,45 dan LAI pada saat itu adalah pada hari itu 3,5. Misalkan fotosintesis itu menambah biomasa ya. Menambah biomasa. Tapi respirasi karena dia memerlukan konversi menjadi energi, dia mengurangi biomasa. Jadi seperti kalau kita lari pagi, respirasi kita tambah cepat kan berarti lemak-lemak banyak yang terbakar gitu ya. Iya benar. Nah, pada soal ini diasumsikan misalkan respirasi pemeliharaan atau RM dan respirasi pertumbuhan bernilai 0. Hitunglah pertambahan biomasa yang mungkin terjadi pada hari itu. Pertama kita hitung tahunnya dulu. Ini koefisien pemadaman kita ada angkanya 0,45. Lip area index kita ada angkanya 3,5. Kemudian hasil perhitungan tahunnya adalah 0,21. Nah, untuk mendapatkan radiasi terintersepsi yang diambil oleh daun-daun, 1 dikurangi tau dikali Ki radiasi. Pada hari itu QS-nya kita dapat 25. Kita ukur 25. Kemudian tahunnya 0,21. 1 kurang 0,21 berarti 0,69 ya. 0,69 dikali dengan 25. Sehingga dapatnya pada hari itu radiasi yang bisa diintersepsi oleh tanaman, oleh daun-daun tanaman itu sebesar 19,75. Kalau kita kalikan dengan light use efficiency atau radiation efficiency, kita kalikan 0,0014, ini satuannya kilogram per megajoule, ini megajoule. Sehingga megajoule-megajoule-nya bisa dicoret, dapatnya nanti hanya kilogram saja. Jadi pada hari itu terdapat penambahan biomasa sebanyak 0,028 kilogram atau 28 gram. Jadi penambahan biomasa pada hari itu adalah 28 gram. Ini secara total, secara fotosintesis 28 gram. Karena nanti dalam model pertumbuhan, 28 gram itu akan didistribusikan ke berbagai organ tanaman. Siap. Nah, misalnya kita masih diasumsikan respirasi pemeliharaan dan respirasi pertumbuhan 0. Maka total pertumbuhan biomasanya 28 tadi yang sudah kita hitung. Jika fraksinya untuk fraksi akar, batang, dan daun masing-masing 0,3, 0,5, dan 0,2. Nah, kalau biji belum ya, misalkan fase vegetatif ya, dia belum biomasa yang dihasilkan dari fotosintesis belum digunakan untuk pertumbuhan biji. Jadi fraksi untuk biji masih 0 karena dia vegetatif. Kalau generatif baru mulai menumbuhkan biomasa untuk biji atau grain kalau dalam padi atau buah, tapi vegetatifnya terhenti ya. Nah, jadi yang dikirimkan untuk akar itu berapa fraksinya, yaitu 0,3 dikali dengan
total biomasa yang tadi diperoleh dari intersepsi radiasi yaitu 28 ke akar, berarti ini akar ya, 8,4. Dengan perhitungan yang sama kita juga bisa hitung untuk ke batang 14 gram dan ke daun 5,6 gram. Jadi masing-masing pertumbuhan untuk organ tanaman kita bisa hitung. Dan kalau nanti bisa kita teruskan ke fase generatif, maka yang kita panen misalkan biji gitu ya, atau grain, biji-bijian yang kita panen, maka biomasa total biji itulah yang menjadi hasil panennya gitu. Karena misal yang kita panen biji, ya kita akan melihat perkembangan biomasa total bijinya berapa. Kalau yang kita panen daun, selada, sayuran, jadi kita bisa lihat biomasa daunnya berapa yang bisa kita panen. Oke. Nah, kemudian tadi kan masih kita asumsikan koefisien respirasi, pemeliharaan dan pertumbuhan itu 0. Sekarang kalau ingin kita masukkan dalam perhitungan, maka kita menghitung dulu. Ini rumusnya RM KM Q10 kali WX. WX itu adalah massa pada biomasa pada saat itu. Q10 dihitung dari T dikurang TO ya. T base temperatur dibagi 10. KM itu angkanya biasanya diberikan ada koefisien tertentu. Respirasi pertumbuhan itu Kg koefisien dikali dengan fraksinya. Fraksi yang dialokasikan ke sana dikali dengan penambahan biomasa pada saat itu. Nah, kalau KM biasanya diberikan 0,13, Kg 0,0108. Ini bisa dihitung. Nah, seandainya tadi mau kita hitung, KM 0,13, Kg 0,0108, suhu udara 27, base temperaturnya 20, misalkan. Pada hari sebelumnya, biomasa akar 10 gram, biomasa batang 12 gram, biomasa daun 4 gram. Hitunglah berapa respirasi pemeliharaan dan respirasi pertumbuhan. Kemudian berapa alokasi biomasa ke organ-organ tanaman akar, batang, dan daun. Kalau misalkan ini kita hitung. Nah, ini kita bisa hitung RM-nya berapa dengan rumus tadi. Kemudian biomasa yang ke akar, itu kita gunakan fraksi untuk akar dikali total pertambahan biomasa dikurangi koefisien respirasi pemeliharaan dan respirasi pertumbuhan. Kalau tadi kan kita asumsikan 0. Kalau sekarang ini mengurangi biomasa, respirasi mengurangi biomasa, dapatnya 0,2 gram. Kalau tadi akar tanpa mempertimbangkan respirasi pertumbuhan dan pemeliharaan 8,4. Tapi karena ada yang digunakan sebagian untuk respirasi, jadinya dia 6,2 gram. 6,2. Jadi bisa kita lanjutkan ini untuk perhitungan dan daun. Bisa. Ya, mantap. Nah, kemudian ada faktor pembatas. Kemarin kita menceritakan faktor pembatas itu kalau misalkan airnya kurang, nah, maka potensi dia panen atau biomasanya maksimum atau potensial itu tidak bisa dicapai. Sehingga ketersediaan air juga bisa menjadi pembatas, yaitu yang dinyatakan dalam FW, jadi faktor ketersediaan air. Jadi kalau dia airnya tidak cukup, maka FW ini akan dikalikan dengan DW sehingga mengurangi potensi dari DW maksimum totalnya tadi. Nah, cara menghitung FW adalah dihitung dari stomatal conductance ya, hantaran stomata. Artinya kalau dia tertutup, stomatanya tidak menghantarkan atau menghambat malah ya. Tapi kalau stomatanya terbuka maksimum, maka dia menghantarkan uap air yang memungkinkan terjadinya masuknya CO2 dan terjadinya fotosintesis. Nah, berapa persen bukaan stomata dari maksimum, ini akan menjadi faktor ketersediaan air. Di sini misalnya stomata maksimum adalah 0,5 ditambah 0,02 radiasi. Jadi kalau radiasinya besar dikalikan 0,2 ditambah 0,5, ini maksimum. Tapi kalau aktualnya lebih kecil dari maksimum ini, dia kalau kita bagikan dengan maksimum akan menjadi faktor ketersediaan air. Kira-kira begitu. Nanti bisa juga FW ini akan digunakan untuk melihat berapa aktual biomasanya. Karena kalau di sini catatannya kalau di sini ada ketersediaan air yang tidak maksimum, yang tidak cukup. Jadi faktor ini akan mengurangi. Jadi faktor ketersediaan air akan menjadikan produksi biomasa potensial menjadi aktual. Aktual itu maksudnya tidak maksimum ya, tidak potensial, tidak sebanyak yang mampu dia hasilkan secara maksimum. Kalau air tersedia cukup, artinya apa? FW itu nilainya 1. Maksudnya
bukaan stomatanya itu sama dengan bukaan maksimum, nilainya 1. Jadi dia tidak mengurangi sama sekali. Jadi hanya dikalikan 1, tidak mengurangi biomasa yang dihasilkan. Kemudian alokasi biomasa ke daun dan leaf area index. Jika terdapat alokasi biomasa ke daun, maka sudah pasti luas daun akan bertambah. Oke ya, bisa dipahami. Begitu juga dengan leaf area index. Penambahan LAI dapat dihitung dengan perubahan LAI sama dengan spesifik leaf area dikali dengan DW daun. Jadi berapa luas per berat daun. Kalau berat 1 gram itu luasnya misalnya 1 cm persegi, kalau dia beratnya nambah 5 gram, berarti daunnya bertambah luas 5 cm persegi. Oh ya. Logikanya gitu. Atau kita bisa hitung juga dengan menggunakan tau tadi ya. Kalau rumus tau tadi E pangkat minus K dari LAI, kita bolak-balik rumusnya sehingga LAI-nya di sebelah kiri, maka bisa dihitung dengan ln dari tau dibagi dengan K. Sedangkan tau bisa kita ukur langsung dengan membandingkan radiasi di bawah kanopi dengan radiasi di atas. Jadi kita bisa ukur pakai luxmeter katakanlah di bawah pohon, atau dan di atas pohon. Jadi kalau di bawah itu kan pasti radiasinya lebih kecil karena sudah ada yang diambil oleh tanaman kan, jadi sisanya saja. Dibandingkan dengan maksimumnya berapa. Nah, kita dapatkan nilai ini. Ini jadi bisa kita ukur langsung. Kalau nilai koefisien pemadaman bisa sekitar 0,5. Jadi kalau biomasa ke daun bisa kita konversi ke nilai leaf area index. Atau bisa kita ukur dari radiasi yang diteruskan oleh kanopi tanaman dibandingkan dengan radiasi yang diberikan ke kanopi taman atau di atas kanopi. Nah, ini proses itu terjadi pada bagian sini di dalam model pertumbuhan tadi. Model pertumbuhan. Nah, ini nanti kita bahas berikutnya, tapi kita akan coba pakai software Pensim yang kemarin ya. Iya, Pak. Kita ini. Kita coba buka Pensimnya. Terlihat ya? Lihat. Lihat ya. Jadi yang pertama itu, kalau kita lihat di slide-nya, jadi ada Ki radiasi, ada Ki intersepsi ya. Berarti kita masukkan sebuah variabel yaitu Ki radiasi, katakanlah Qs di sini ya. Qs. Kemudian ada leaf area index. Ini kan ada leaf area index ya yang mempengaruhi intersepsi ya. Di sini ada Ki intersepsi. Ki intersepsi katakanlah Ki intersepsi dan Ki radiasi ada Ki intersepsi. Ki intersepsi itu dipengaruhi oleh berapa yang ditangkap, berapa LAI-nya ya, berapa LAI-nya dan berapa. Oke. Berarti kita perlu variabel yang dinamakan leaf area index atau LAI. Leaf area index. Kemudian nanti ada tau ya, perhitungan tau. Tau itu nanti kita memerlukan koefisien pemadaman K. Jadi kita perlu variabel K di sini. Kita perlu variabel K di sini. Koefisien pemadaman. Nah, jadi perhitungannya nanti ada Ki radiasi. Ki radiasi itu akan digunakan untuk menghitung Ki intersepsi. Ya. Kemudian Ki intersepsi itu perlu variabel berupa leaf area index. K dan leaf area index. Sehingga nanti dia akan menambah stok biomasa ya, stok biomasa katakanlah ini biomass. Biomasa itu terjadi
atau bertambah karena ada proses fotosintesis. Jadi kita sebut saja fotosintesis. Dan dia bisa berkurang karena adanya proses respirasi. Respiration. Nah, fotosintesis ini terjadi karena adanya Ki intersepsi atau intersepsi cahaya atau radiasi yang dilakukan oleh kanopi tanaman dengan variabel light use efficiency atau K. Nah, artinya dengan faktor berupa Ki intersepsi dan light use efficiency, dia akan menambah biomasa. Sedangkan yang mengurangi biomasa adalah, katakanlah kita ambil satu variabel saja, yaitu respirasi maintenance atau respirasi pemeliharaan yang mempengaruhi pengurangan biomasa. Nah, sehingga kita sudah dapat modelnya ini, model untuk biomasa saja dulu. Nanti alirannya nanti kita bahas di pertemuan lain. Kita dapat model biomasa. Nah, sekarang misalnya kalau kita ingin masukkan rumus atau angka, nah kalau kita klik X ini, semuanya warnanya hitam. Ini berarti belum ada rumusnya. Ada angkanya semua atau rumusnya ya. Misalkan K kita masukkan sebesar, misalnya koefisien pemadaman tadi 0,5 ya. Ya. 0,5. Ini kita masukkan nilainya 0,5. Pakai titik 0,5. Sudah terang dia. Sekarang kalau QS nanti kita masukkan berdasarkan hari ya. Kemudian kalau LAI juga kita memerlukan luas harian berapa, luas area indeks. Kita berikan nilai saja, kita misalkan mengukur ya, tiap hari kita mengukur, kita berikan variabel time di sini, satu hari pertama dan hari berikutnya mungkin beda. Kita ambil satu variabel, yaitu variabel waktu. Nah, ini kita masukkan angka pengukuran kita. Angka pengukuran kita bahwa LA itu pada tiap hari berbeda. Ini kan resolusinya katakanlah satu hari. Pada hari pertama dan hari kedua beda. Sehingga bisa kita isi di sini LAI itu sebuah angka yang kita lihat atau kita peroleh dari pada hari apa. Jadi pakai VLOOKUP. Nah, ini kita gunakan time sebagai bahan untuk mengetahui LAI-nya di sini. Nah, misalkan hasil pengukuran kita peroleh data pada hari ke-0 itu 1 katakanlah ya, misalnya. Pada hari ke-30, misalkan kita mau simulasi 30 hari, itu katakanlah 5 misalnya. 5. Nah, ini kita sudah punya untuk tiap waktu yang dia ambil dari simulasi, dia akan mendapatkan nilai LAI berapa. Ini kita bisa edit lagi kalau kita punya data. Kalau kita bisa kita geser-geser di sini ya, misalkan ini agak naik gitu. Di sini mungkin agak naik lagi dikit. Ya, agak naik. Dan sampai sini ya, sampai 4. Jadi kita punya berbagai angka ini yang nanti kalau dia di time-nya 2 itu diinterpolasi antara titik yang 0 dan titik yang ini. Nah, jadi dia muncul angka ini. Angka hasil. Ya, siap. Oke. Nah, dengan demikian kita punya LAI sudah punya rumusnya. Kemudian juga mungkin radiasi pada setiap hari kan berbeda. Kita mengukur hari pertama, hari kedua, hari ketiga berbeda-beda radiasinya. Misalnya hari ini cerah, besok mendung, besoknya berawan gitu. Maka kita bisa hasil pengukuran kita bisa kita jadikan variabel, kita masukkan datanya berdasarkan waktu. Nah, kita juga lakukan hal yang sama seperti kemarin, seperti yang tadi, itu up dengan variabel waktu. Kita bisa tadi kan maksimumnya
0 sampai 30 ya. 0 katakanlah pada hari ke 0 25 megajoule gitu. Pada hari ke 30, pada hari ke 1, 2, 3 kita punya angkanya semua, bisa kita masukkan ke sini. Tapi kalau kita mau kita mau kira-kira, kita bisa edit di sini ya. Ini kira-kira ini karena kita tidak ada datanya ya. Kita naikin. Nah, ini kemudian pada hari keberapa itu mendung sekali, hujan seharian misalnya. Nah, jadi nilai radiasi ini tergantung dari waktu karena kita mengukur. Karena kita mengukur. Oke ya. Nah, ini sudah ada rumusnya. Nah, sekarang Q intersepsi kita belum punya rumusnya, tapi tadi kita tahu bahwa Q intersepsi itu diukur atau dihitung dari 1 minus tau dikali dengan Q radiasi. Nah, sedangkan taunya itu dihitung dari eksponensial dari minus K dikali dengan LAI. Jadi kita bisa langsung masukkan di satu komponen ini, yaitu 1 minus tau. 1 minus taunya kita tuliskan rumusnya, yaitu eksponensial dari minus K dikali dengan LAI. Kurung. QS bukan? Apa? Nah, dikali dengan QS-nya. QS-nya. Oke. Dapat kita diintersepsi. Misalnya E-nya, light use efficiency, kita gunakan nilai berapa? 0,0014 misalnya, atau 0,0014 efisiensi kita gunakan nilai 0,0014 kg per megajoule. Artinya 1 megajoule akan menghasilkan 0,0014 kg atau 1,4 gram. Oke, kita dapat. Nah, ini fotosintesis ya perkalian dari light efisiensi dikali dengan Q intersepsi ya. Ya. Fotosintesis penambahan biomasa, light efisiensi dikali dengan Q intersepsi. Jadi ini perkalian biasa. E dikali dengan Q intersepsi. Oke. Dengan RM mungkin kita tembak saja nilainya 0,01 misalnya ya. 0,01 misalkan. Sedangkan respirasi ini adalah RM. RM dikali ini harusnya ya. RM dikali biomasa. Misalnya ini. Respirasi RM dikali biomasa. Biomas misalnya ya. Nanti kita cek lagi rumusnya ya. Nah, sekarang biomasa itu inisialnya berapa? Nilai awalnya perlu kita berikan. Rumusnya sudah ada di sini kan. Yang masuk dikurang yang keluar ya. Fotosintesis dikurang dengan respirasi. Inisial awalnya misalkan 0. Nilai awalnya 0. Nah, dengan demikian kita sudah punya model pertumbuhan biomasa. Walaupun belum sampai ke organnya, karena nanti akan kita lanjutkan. Kita sudah punya model pertumbuhan biomasa yang bisa kita running ya. Runningnya klik di sini. Dataset kita analisis yang terbaik. Yes. Bones ya, ada error sini ya. Atau QS kita misalkan satu nilai saja dulu ya biar tidak susah. Jadi QS ini tidak pakai lookup, misalnya satu nilai kan 25 gitu ya.
Jadi tidak lengkap, normal. Kita berikan nilai 25 misalnya. 25. Berarti kita hapus dulu variable time di sini. Jadi kita masukkan sebuah angka 25 gitu. Karena harusnya memang kita masukkan hasil pengukuran harian berapa nilai radiasi. Nah, kemudian tapi ini coba kita hapusin ya. RM katakanlah nilainya satu nilai saja. Tidak dikalikan dengan biomasa tadi ya. Jadi rumus dari respirasi itu langsung RM saja. Tidak dikalikan biomasa. Kalau lihat dari sini, ini saya coba running lagi. Model setting 30 hari ya. Oh iya, 30 hari. 30 hari D. Tadi kita 100 hari ya, makanya dia ada error. Berarti kalau di sini ada pengaruh biomasa juga sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi kita masukkan lagi. Errornya sudah ketahuan. Inspirasi RM dikali biomasa. Sebenarnya juga ini QS-nya juga bisa kita masukkan berdasarkan waktu ya dari data, tapi ya nggak apa-apa, kita langsung coba simulasi. Nah, hasil simulasi kita sudah selesai. Tinggal kita lihat hasilnya. Biomasa ini kita lihat, kemudian LAI juga ini kita lihat. Pakai shift tekan di klik atau di ini aja. Di ini klik shift. Nah, ada grafiknya. Ini grafiknya. LA itu tidak berdimensi ya. Yang merah ini tadi yang kita input di grafik dan biomasanya naik ya. Baik. Karena adanya fotosintesis. Kalau kita lihat cuma biomasanya saja, klik. Kemudian ini biomasanya. Bagaimana kalau radiasinya kita ukur? Jadi harian itu kita punya datanya. Radiasi kita ukur. Pada tiap hari kita punya datanya. Berarti data itu kita masukkan ke dalam variabel radiasi. Nah, dengan cara tadi seperti yang tadi yaitu lookup. IS adalah bukan konstan, berarti auxiliary with lookup terhadap waktu yang kita jadikan data. Hari pertama berapa, hari kedua berapa. Jadi kita buat grafik seperti ini lagi. Misalkan hari ke 0 itu katakanlah 25. Hari ke 5 itu agak mendung nih, 20 misalkan. Hari ke 10 21 agak awan. Hari ke 15 itu 31 misalkan. Misalnya dan hari ke 30 itu 25 lagi misalkan. Misalkan radiasinya begini. Atau kalau misalkan kita punya data lebih ya kita bisa masukkan ke tabel itu, kita bisa adjust gitu seperti ini misalnya ya. Jadi setiap hari kita punya nilai radiasi yang berbeda karena diukur ya, Oke. Berarti tiap hari kita punya radiasi yang berbeda diukur dan nanti akan dilihat oleh model berapa pada hari keberapa nilainya berapa.
Dan kita run. Run-nya sudah selesai, kita lihat hasilnya. Bagaimana dengan radiasi? Ini yang sudah kita masukkan tadi. Ya. Kemudian kalau kita ingin melihat LAI, radiasi, dan biomasa, kita akan bisa melihat tiga-tiganya di sini. Ini harusnya ada ini saja radiasi dan biomasa katakanlah ya. Jadi dua suhu, ada legend, ada keterangan suhunya. Nah, Ya. radiasinya seperti ini, biomasanya naik, ya, masih tetap naik. Biomasanya naik. Biomasanya naik. Karena respirasinya tidak begitu besar mengurangi ya. Jadi pertambahan biomasa akan tetap ada karena adanya. Nanti kalau LAI-nya bertambah lagi, nanti pertambahan biomasa lebih besar lagi karena efisiensi radiasi yang ditangkap oleh daun-daun kalong itu lebih besar. Jadi kira-kira begitu yang kita pelajari pada hari ini. Siap. Ya, jadi bisa direplikasi ya Saya coba Pak nanti di rumah. Ya. Nanti saya rekam ini, nanti videonya saya kirimkan di LD.